Disinilah kita baru mengerti, saudara. Peperangan rohani tidak boleh berhenti pada waktu engkau melihat kelemahan diri. Waktu engkau tidak mau berdoa, justru engkau harus berdoa. Pada waktu kamu melihat dirimu merasa kuat, justru engkau harus lihat dirimu lemah. Ya. Banyak orang tidak sadar ada musuh dalam daging kita. Ada musuh dalam keinginan kita yang belum disucikan. Mungkin kita tipe orang yang belum dikuduskan jikalau kita punya uang. Kita tipe orang yang belum dikuduskan jikalau kita punya kekuasaan, punya kenikmatan. Ternyata setelah kita punya itu semua di masa kita sudah besar, itulah yang menyebabkan kita akhirnya jatuh dalam dosa. Sekarang tidak ada Amalek-Amalek secara fisik. Sekarang musuh kita itu ada dalam keinginan kita yang harus kita kuduskan. Dan dosa yang diperangi adalah bukan sesuatu yang di luar terlebih dahulu, tapi dosa yang harus diperangi yang ada di dalam dulu. Maka peperangan rohani adalah peperangan yang bukan mengandalkan kekuatan dirimu, tapi mengandalkan kekuatan firman dan tangan Tuhan yang kuat. Jadi saudara, disinilah kita belajar peperangan di dalam Tuhan. Dicatat dalam Efesus 6, disebut itu peperangan rohani. Dan musuh kita ada di dalam keinginan kita yang pernah ternoda dengan dosa. Dan keinginan itu harus dikuduskan. Semua ambisius kita itu perlu engkau evaluasi. Masihkah mungkin ada potensi dosa dalam bentuk ambisius yang belum terlaksana, yang perlu aku katakan nyala engkau sampah. Sama seperti Paulus berkata, aku hidup bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidupku sekarang dalam daging adalah hidup dalam nama anak Allah yang sudah mati dan menebus aku. Sehingga Paulus berkata, seluruh yang dulu ku banggakan, yang ku inginkan, sekarang ku anggap sampah karena Kristus. Ku anggap sampah karena Kristus. Ya. Ada seorang ibu menyesal seumur hidup karena anaknya akhirnya bunuh diri. Ibu ini selalu berkata kepada anaknya, engkau harus belajar baik-baik. Dan ibunya sangat keras dalam mendidik, sangat disiplin untuk anaknya selalu number one dalam sekolah. Satu kali anaknya tidak nomor 1, tidak nomor 2, tidak nomor 3. Karena kalau tidak salah nomor 5, nomor 6. Mamanya bisa menangis jikalau dia melihat anaknya itu tidak lagi nomor 1 atau nomor 3 dalam sekolah. Dan anaknya menjadi satu budak dari kebanggaan mamanya. Ternyata mamanya ini dulu tidak bisa pernah membanggakan orang tuanya karena nilai. Sekarang anaklah yang dikorbankan. Kadang-kadang begini, saudara. Maka setelah bunuh diri, anaknya lompat daripada apartemen itu. Tercatat dalam surat, karena anaknya tidak bisa lagi dibanggakan. Dan pada waktu akhirnya tahu semua penyebabnya ini, karena mamanya memasang target begitu sangat tinggi sekali. Dan tidak pernah anak ini diajar untuk bagaimana menikmati hidup. Dia hanya menjadi mesin kebanggaan mamanya. Satu kali gagal, dia takut sekali mengecewakan orang tua akhirnya baru dengar dia bunuh diri. Dan waktu itu bunuh diri, ketahuan di dalam tasnya ada surat. Dan waktu itu baca, dia baru tahu, ini karena ambisiusku sebagai seorang tua. Berapa banyak orang tua yang tidak sadar, ada keinginan, ada proud yang belum disucikan. Akhirnya kita mau capai itu pada diri kita nggak bisa. Maka kita mau capai itu melalui anak kita. Engkau tidak bisa berbahasa asing dengan hebat. Engkau pakai anakmu dari lahir pun disetelin Mandarin, Prancis, Rusia, apa. Salah satu penyebab anak tidak cepat pandai berbicara. Salah satu apa? Kacau pendengarannya. Ya, udah gitu kita lesin lagi, nanti lesin ini semua. Ternyata di balik itu anak jadi korban. Apa yang saya ingin paparkan adalah kita ini kadang-kadang sudah bertobat dalam Tuhan, tapi kita masih membiarkan satu ambisius, satu keinginan yang belum disucikan. Dan itu nanti berbuahnya kadang-kadang melalui daripada keturunan kita.
Sama seperti Esau berbuah seluruh kebenciannya kepada Amalek. Nah, di sini maka saudara, musuh kita bukan Amalek secara bangsa. Waktu kita diingatkan oleh Efesus 6, ada musuh dalam diri kita, ada musuh di sekitar kita, ada musuh yang akan menjebak kita. Nah, disitulah saudara, dosa harus diperangi. Tetapi kuasa dosa dalam diri kita sudah dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Maka tugas kita, tinggallah kita di dalam firman. Tinggallah kita selalu dalam kepenuhan Roh Kudus. Bangunlah komitmenmu, hidup suci, hidup benar, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Maka perlahan demi perlahan, seluruh keinginan-keinginanmu yang tidak suci akan pelan-pelan dilenyapkan. Dan tugas kita kedua, ciptakan satu nilai budaya rohani, disiplin rohani yang baru, sehingga kita bukan diperbudak oleh taruhan dunia, tapi kita diperbudak oleh kebenaran. Kita diperbudak oleh keinginan hati Tuhan, dan bukan kita memanfaatkan atau memanipulasi Tuhan atas nama Tuhan, tetapi di balik itu adalah engkau sedang mencapai ambisimu. Jadi hati-hati dengan ambisius-ambisius yang belum disucikan, berakibat fatal sekali.